Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Fadilah dengan NIM 24821110049 dari jurusan Perbankan Syariah semester 2 kelas B. Menurut bahasa, wakaf berarti al-habsu yang artinya menahan, sedangkan menurut istilah, wakaf memutuskan bacaan dalam sesaat dengan menarik nafas menurut kebiasaan disertai dengan niat memulai bacaan, bukan dengan niat berpaling dari bacaan tersebut. Oke, baik, kita masuk ke jenis-jenis wakaf. Jenis-jenis wakaf terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada wakaf iktibari, yaitu wakaf untuk menguji atau mencoba. Maksud dari wakaf ini yaitu dilakukan untuk menguji qori atau menjelaskan agar diketahui cara wakaf dan ibtidah yang sebenarnya. Wakaf ini dibolehkan hanya dalam proses belajar mengajar, yang sebenarnya tidak boleh wakaf menurut kaidah ilmu tajwid. Yang kedua ada wakaf idtirori, yaitu wakaf terpaksa. Maksud dari wakaf ini adalah dilakukan dalam keadaan terpaksa, mungkin karena kehabisan nafas, batuk, atau bersin, dan lain sebagainya. Apabila terjadi wakaf ini, hendaklah kita mengulang dari kata tempat berhenti atau satu kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat. Yang ketiga ada wakaf intizori atau wakaf menunggu. Maksud dari wakaf ini adalah dilakukan pada kata yang diperselisihkan oleh ulama qiraat antara boleh dan tidak boleh wakaf. Untuk menghormati perbedaan pendapat tersebut sambil menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya wakaf ini dilakukan diulangi dari kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat. Dilanjutkan membaca hingga tanda wakaf berikutnya. Dengan demikian terwakili dua pendapat yang berbeda itu. Selanjutnya yang terakhir ada wakaf ikhtiari atau wakaf pilihan. Maksud dari wakaf ini adalah dilakukan pada kata yang dipilih, disengaja dan direncanakan, bukan karena ada sebab-sebab lain. Wakaf ikhtiari ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada wakaf tam atau wakaf sempurna. Maksud dari wakaf ini adalah akhir suku kata yang sudah sempurna baik menurut tata bahasa maupun arti, pada umumnya terdapat pada akhir ayat dan di akhir keterangan, cerita atau kisah, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat berikutnya, seperti wakaf pada Al-Muflihun pada surat Al-Baqarah ayat 5. Selanjutnya yang kedua ada wakaf hasan, yaitu wakaf baik. Maksudnya adalah wakaf pada akhir suku kata yang sudah dianggap baik menurut tata bahasa, tetapi masih ada sangkut pautnya dengan ayat berikutnya, baik dari segi arti maupun bahasa, seperti wakaf pada kata al-alamin dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 3. Yang ketiga ada wakaf kafi, yaitu wakaf cukup. Maksud dari wakaf ini adalah pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa sudah dianggap cukup, tetapi dari segi arti, cerita atau kisah masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya, seperti wakaf pada yuqinun dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5. Yang keempat ada wakaf qabih, yaitu wakaf buruk. Maksud dari wakaf ini adalah akhir suku kata yang menurut tata bahasa tergolong buruk dan bahkan merusak arti atau maksud dari makna ayat yang sebenarnya, seperti wakaf pada kata lil musallin dalam surat Al-Mu'minun ayat 4 sampai ayat 7. Wakaf pada lil musallin ini akan merusak arti atau maksud ayat tersebut. Maksud dari ayat adalah neraka itu untuk orang yang melalaikan sholat. Ketika wakaf pada kata lil musallin, maka maksud ayat ini berubah menjadi neraka itu untuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.